Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang berbagai bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua ada pecahan campuran, yang ketiga ada pecahan desimal, dan yang keempat ada persen. Nah, untuk pecahan biasa itu berbentuk pembilang per penyebut. Nah, untuk pecahan penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Contoh dari pecahan biasa ada 1/2, 20/10, 19/53, dan lain sebagainya. Untuk pecahan campuran berbentuk A, B per C. Dengan cirinya ada bilangan bulat dan ada pecahan yang ditulis bersama. Nah, contohnya ada 1 3/5, 2 8/9, 1 6/7, dan lain sebagainya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian juga sudah mengetahui atau belajar tentang cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan juga sebaliknya, yaitu pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Selanjutnya adalah pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu terdiri dari per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Nah, ini contohnya ada 0,5. Nah, kemudian ada 0,75. Ingat, dibacanya 0,75, bukan 0,75. Nah, kemudian ada 0,125. Nah, ingat, dibacanya 0,125. Nah, yang keempat adalah persen. Nah, persen adalah bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100. Nah, ini contohnya ada 5%, artinya 5/100. Kemudian ada 25%, atau yang bisa dibaca yang artinya 25/100. Kemudian ada 76%, artinya 76/100, dan lain sebagainya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk mengubah pecahan ke berbagai bentuk. Yang pertama, kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Yang terakhir, kita akan belajar mengubah pecahan desimal menjadi persen, begitu pula sebaliknya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya terlebih dahulu. Kali ini kita akan belajar cara mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya, yaitu cara mengubah persen ke pecahan biasa. Kali ini Ibu akan mengajarkan 3 cara untuk mengubah pecahan biasa ke persen. Silahkan adik-adik perhatikan videonya dari awal sampai akhir, supaya nanti kalian bisa mengerti dengan baik dan kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian paling gampang untuk kalian praktekkan. Oke, kita mulai ke cara yang pertama. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 3/4 sama dengan titik-titik persen. Ibu jelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan persen ya. Persen itu artinya adalah per 100. Nah, cara yang pertama ini kita akan mengalihkan pecahan ini dengan persen, yaitu per 100. Caranya kita tulis 3/4 dikali, karena persen artinya per 100, maka dikali
100%. Sama dengan kita kalikan 3 dikali 100, yaitu 300 per penyebutnya 4. 300 per 4. 300 dibagi 4 sama dengan 75. Maka 3 per 4 sama dengan 75%. Oke, satu contoh lagi. 9 per 20 sama dengan titik-titik persen. 9 per 20 kita kalikan dengan 100%. Maka 9 dikali 100 yaitu 900 per 20. 900 dibagi 20. Ini karena sama-sama ada nolnya, pembilang dan penyebut, untuk memudahkannya kita bisa mencoretnya. Kita coret satu nol yang di atas dan juga yang di bawah. Sehingga tersisa menjadi 90 dibagi 2. 90 dibagi 2 sama dengan 45. Maka 9 per 20 sama dengan 45%. Itu tadi cara yang pertama. Kita lanjutkan ke cara yang kedua. Soalnya yaitu 3 per 25 sama dengan titik-titik persen. Nah, di cara yang kedua ini, kita akan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, yang hasilnya adalah 100. Maka kita lihat dari penyebutnya dulu. Kan persen, tadi persen itu artinya per 100. Maka 25 kita kalikan berapa supaya hasilnya 100? Kita kalikan dengan 4 ya. Maka pembilang dan penyebut dikali dengan 4. Kita kalikan 3 dikali 4, 12. Dan 25 dikali 4, 100. Maka 3 per 25 sama dengan 12%. 1 per 5 sama dengan titik-titik persen. Kita kalikan dengan bilangan berapa yang sama supaya penyebutnya 100. Ya berarti 5 dikali berapa biar 100? 5 dikali 20. Maka kita kalikan dengan 20 sama dengan 1 dikali 20, 20 dan 5 dikali 20, 100. Maka hasilnya adalah 20%. Itu cara yang kedua. Kita lanjutkan ke cara yang ketiga. Soalnya yaitu 4 per 50 sama dengan titik-titik persen. Cara yang ketiga, kita lihat dari sini persen tadi artinya adalah per 100. Berarti dari sini 100 dibagi 50 ya. Kemudian ke atas sini dikalikan dengan 4. Kita tulis di bawah, kita salin sama dengan tadi dari sini 100 dibagi 50, ke atas dikali 4. 100 dibagi 50 hasilnya adalah 2 ya. Terus kemudian dikali 4 ya. Ingat, tadi 100 dibagi 50, 2, kemudian dikali 4. Nah, 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka 4 per 50 itu sama dengan 8%. Satu contoh lagi untuk cara yang ketiga. 3 per 20 sama dengan titik-titik persen. Sama seperti yang tadi ya, arahnya dari sini ya. Berarti 100 dibagi 20 ya, dikalikan dengan 3. Kita salin ke bawah, 100 dibagi 20 dikali 3. 100 dibagi 20 berapa hasilnya? 100 dibagi 20 adalah 5. Sedang kemudian dikalikan dengan 3, maka hasilnya menjadi 15. Maka 3 per 20 sama dengan 15%. Nah, itu tadi 3 cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen. Sekarang sebaliknya yaitu kita ubah persen ke pecahan biasa. Di sini sudah ada yaitu 62% sama dengan titik-titik per titik-titik. Tadi persen itu artinya adalah per 100. Maka kalau kita ubah 62% itu sama dengan artinya 62 per 100. Nah, perhatikan ini sudah menjadi pecahan biasa. Namun, ini masih bisa kita sederhanakan lagi atau kita kecilin ya. Nah, untuk menyederhanakannya, kita
bagi dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya. Ini bisa kita bagi dengan 2. Ya, pembilang dan penyebut dibagi dengan 2. Sama dengan 62 dibagi 2 hasilnya adalah 31 dan 100 dibagi 2 adalah 50, sehingga 62% pecahan biasanya menjadi 31/50. Satu contoh lagi yaitu 75%. 75% sama artinya dengan 75/100. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu bisa dibagi 5 bisa. Nah, dibagi 3 bisa ya, 75 bisa dibagi 3. Dibagi 5 juga bisa, dibagi 25 juga bisa. Maka kita hitung dengan bilangan yang paling besar saja ya. 75 dibagi 25 itu hasilnya adalah 3. Dan 100 dibagi 25 adalah 4. Maka 75% pecahan biasanya adalah 3/4. Nah, demikian adik-adik pembelajaran kali ini. Cara untuk mengubah pecahan biasa ke persen